Saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Saya melihat dari dekat cara-cara pengambilan keputusan beliau, dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Saudara-saudara sekalian, juga saya melihat komitmen beliau untuk membersihkan pemerintah Indonesia dari korupsi. Untuk itu, yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Saya katakan secara personal Pak Jokowi itu sangat baik karena 4 hal. 1, semua lawan-lawan politiknya itu mencari titik lemah korupsinya, ndak ada sampai sekarang. Itu kalau ada korupsinya udah kena, keluarganya juga ndak ikut-ikut, anaknya ndak, dia sendiri bersih. 1. Yang kedua nih, dalam pengalaman saya dia tegas. Waktu rame-rame undang-undang MD3 itu saya diundang bersama Luhut Pangaribuan, Edi Hyari, Haryono, Pak Prosa Haryono sama Marwarar Siahaan diundang, berdiskusi lah. Undang-undang MD3 yang ribut itu, yang DPR berhak memanggil ini, memanggil paksa, DPR tidak diperiksa. Kita ditemu presiden, ini 4 alternatif. 4 alternatif. Nah, semua berisiko. Nah, ketika kami sedang ngomong, saya jalan berdua di depan dengan presiden, yang lain di belakang. Saya bisik kepada presiden, Pak Presiden, ini untuk menyelesaikan kemelut ini gampang. Bapak lobby saja ketua partai dan DPR agar mengambil jalan keluar seperti salah satu seperti itu. Itu. Ya Pak Mahfud katanya. Untuk apa lobby katanya? Itu kan sudah benar hukumnya. Kalau saya ngambil putusan gini, keputusan begini, hukumnya sudah benar kan? Benar Pak. Lah kalau gitu untuk apa saya lobby katanya? Biar DPR protes, kalau hukum sudah benar saya jalan aja katanya. Nah itu saya katakan berani Pak Jokowi. Yang ketiga, pengalaman saya nih Pak Jokowi. Bulan puasa lalu itu kan ada anak di Bekasi dibegal, naik sepeda motor dibegal, sepeda motornya mau diambil. Lalu dia ngelawan, kebetulan Ivan namanya, anak Madura nih. Ngelawan, yang begal tuh dibunuh. Yang satunya lari, temannya Ivan lari, temannya begal lari. Tidak lama kemudian, Ivan ini dijadikan tersangka oleh polisi, padahal dia membela diri. Saya bersama Bu Yenti Garnarsi ketemu presiden, Pak, ini tidak benar nih. Menurut kita undang-undang hukum pidana ini, orang bela diri, ada alasan pemaaf, alasan pembenar, alasan undang-undang. Kok tiba-tiba tersangka? Pak Presiden, oh betul Pak, ada begitu. Ada, ini namanya begini, peristiwanya baru tadi sore. Saya bilang, oh maaf, saya biasanya peristiwa begini ini enggak baca. Tapi kalau saya dengar, saya biasanya langsung tangani, saya langsung, ya saya catat, saya selesaikan. Besoknya anak ini bukan hanya dibebaskan, tetapi diberi penghargaan oleh polisi. Artinya apa? Presiden deliver terhadap itu, responsif terhadap itu. Nggak ada ceritanya di dalam sejarah Indonesia orang sudah tersangka biasanya dibuat SP3 gitu aja diusir, suruh pulang, udah selesai. Ini diberi penghargaan. Itu karena saya sama Bu Garnasih datang ke presiden. Ini nggak benar, dan ribuan orang setiap hari dianiaya seperti ini oleh aparat. Ini harus selesaikan masalah-masalah hukum seperti ini. Nah itu contoh. Personally, oke, Pak Jokowi. Sehingga akhirnya kalau Pak Karni tanya, saya ikut Pak Jokowi dalam masalah kenegaraan, dalam masalah politik, itu ada timnya sendiri. Kalau saya harus ikut ke politik, tentu yang di masalah BPIP ini saya harus mundur. Kan harus netral di BPIP, karena ini ideologi. Sehingga saya di sini aja, membantu Pak Jokowi juga di dalam pemerintahannya, bukan di dalam politik pilpresnya, gitu. Cukup Pak. Sekali lagi, yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.